Ini adalah sabertooth atau Smilodon, salah satu jenis pemangsa mengerikan yang pernah berjaya pada zaman es. Untungnya, mereka sekarang sudah punah. Mereka termasuk ke dalam keluarga kucing besar dengan ciri khas gigi taring yang sangat besar dibanding tengkoraknya. Tapi tahukah kalian, pada zaman modern ini, mereka memiliki saudara dengan gigi taring yang hampir sama besarnya kalau dibandingkan dengan tengkoraknya. Namun, sangat disayangkan, saat ini mereka sedang terancam dengan populasi yang sangat mengkhawatirkan. Di video kali ini, kita akan berkenalan dengan macan dahan. Ini adalah macan dahan atau biasa disebut cladded leopard. Meski menggunakan nama macan, macan dahan tidak berkerabat dekat dengan macan tutul. Mereka termasuk ke dalam golongan kucing besar, namun memiliki ukuran tubuh paling kecil di dunia. Macan dahan menghuni berbagai habitat, mulai dari hutan hujan tropis hingga hutan yang lebih kering, bahkan di kaki pegunungan Himalaya. Mereka termasuk binatang arboreal yang menghabiskan sebagian besar waktunya di pepohonan. Mereka akan istirahat di atas pohon pada siang hari dan akan berburu mangsanya pada malam hari. Hal inilah yang membuat mereka disebut binatang nokturnal. Mereka juga hewan yang terkenal pemalu serta misterius, sehingga mempelajari perilaku mereka di alam liar menjadi tantangan bagi para ilmuwan. Macan dahan adalah karnivora dan memiliki pola makan yang sebagian besar terdiri dari vertebrata arboreal hingga darat. Mereka memangsa berbagai hewan, termasuk monyet, tupai, burung, dan terkadang hewan berkuku. Mereka mahir berburu di pepohonan, tetapi juga dapat berburu di darat. Kemampuan memanjatnya yang luar biasa memungkinkan mereka menyergap mangsanya dari atas. Mereka menggunakan rahangnya yang kuat dan gigi taringnya yang panjang untuk memberikan gigitan fatal pada leher atau tenggorokan mangsanya. Mereka terdiri dari dua spesies yang berbeda, yakni Neophelis nebulosa atau macan dahan benua yang dapat ditemukan di daerah Asia Tenggara, Cina, Indochina, India, dan semenanjung Melayu. Sayangnya, spesies ini telah punah di alam bebas wilayah Taiwan. Lalu spesies lainnya adalah Neophelis diardi atau macan dahan Sunda yang menempati Pulau Kalimantan dan Sumatera. Spesies ini dinamakan Neophelis diardi untuk menghormati naturalis dan penjelajah Perancis Pierre Médard yang dikenal pada abad ke-19. Macan dahan Sunda baru diakui sebagai spesies terpisah pada tahun 2006 karena perbedaan genetik yang signifikan dari saudaranya di daratan Asia. Hasil analisis genetik mereka menyatakan bahwa kedua spesies ini memisahkan diri 1,4 juta tahun yang lalu, setelah mereka melewati jembatan tanah yang kini telah tenggelam untuk mencapai daerah Kalimantan dan Sumatera. Macan dahan Sunda terdiri dari dua subspesies, yakni Neophelis diardi bornensis yang mendiami wilayah Kalimantan, serta Neophelis diardi yang mendiami wilayah Sumatera. Untuk klasifikasi lebih lengkapnya yakni sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, Ordo Carnivora, Family Felidae, genus Neophelis. Lalu, apa arti dari nama mereka? Nama ilmiah genus Neophelis merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yakni Pheo yang berarti baru dan bahasa Latin Felis yang berarti kucing, sehingga secara harfiah berarti kucing baru. Mereka umumnya hidup menyendiri, kecuali pada musim kawin atau saat betina sedang membesarkan anaknya. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang komunikasi mereka, diyakini bahwa mereka berkomunikasi seperti halnya jenis kucing lain. Mereka menggunakan vokalisasi, penandaan aroma, serta bahasa tubuh. Meskipun tergolong kucing besar, dalam segi ukuran mereka jauh lebih kecil dibandingkan kucing besar lainnya dan hanya sedikit lebih besar dibanding kucing rumahan. Macan dahan hanya memiliki panjang tubuh yang berkisar antara 60 hingga 110 cm dan berat tubuh antara 11 hingga 30 kg.
dengan bulu berwarna abu kecoklatan, serta pola bulunya berupa oval tak beraturan dengan tepian serta titik-titik di dalamnya berwarna hitam. Terdapat pula bintik hitam kecil di kepalanya dan juga totol putih di belakang telinganya. Pola pada tubuhnya ini konon berbentuk mirip awan, yang membuat mereka menyandang nama Cladet Leopard dalam bahasa Inggris. Macan dahan dapat bergerak dengan gesit melintasi satu dahan pohon ke dahan pohon lainnya dengan kaki pendek, cakar yang lebar, serta ekor panjang yang dapat tumbuh sepanjang tubuhnya yang juga membantu keseimbangannya. Mereka memanjat pohon secara seimbang dengan cara merayap di antara cabang-cabang yang rapat, bahkan bergelantungan terbalik di bawah dahan. Selain itu, mereka dapat memanjat cabang pohon secara horizontal dengan punggung menghadap tanah, dan dalam posisi ini, mereka bahkan mampu melakukan lompatan ke arah depan. Karena mereka berburu di malam hari, mengakibatkan munculnya adaptasi khusus yang membuat mereka menjadi predator yang sangat efisien di kegelapan. Dengan pendengaran yang sangat baik, mereka mampu mendengarkan dengan cermat gerakan mangsanya di malam hari, bahkan dalam keheningan malam yang sangat pekat. Namun yang membuat kemampuan mereka lebih mengesankan adalah adanya tapetum lucidum, yakni lapisan cermin yang terdapat di bagian belakang mata mereka. Lapisan ini memantulkan cahaya kembali melalui mata mereka, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk melihat dalam cahaya rendah. Hasilnya, macan dahan dapat melihat di malam hari hingga 6 kali lebih baik dibandingkan manusia. Selain pendengaran yang tajam dan penglihatan yang ditingkatkan dalam kondisi cahaya rendah, macan dahan juga memiliki penglihatan binokular yang berkembang dengan sangat baik. Ini berarti mereka dapat melihat dengan kedua mata mereka secara bersamaan dan menciptakan penglihatan 3 dimensi yang sangat akurat. Penglihatan binokular ini membantu mereka mengukur jarak ke mangsa saat berburu dan memungkinkan mereka untuk merencanakan serangan dengan presisi. Macan dahan memiliki vokalisasi suara yang mencakup panggilan ngeongan pendek bernada tinggi dan panggilan tangisan yang keras. Dua model suara ini mereka keluarkan saat mencoba mencari lokasi macan dahan lain dalam jarak yang jauh atau pendek. Lalu, kenapa mereka disebut sabertooth modern? Ini dikarenakan macan dahan memiliki gigi taring yang secara proporsional sangat mengesankan. Taring mereka bisa mencapai lebih dari 2 inci. Ini menjadikannya sebagai taring terpanjang di antara semua kucing besar yang masih hidup. Taring ini dianggap lebih panjang dilihat dari sisi ukuran tubuh mereka yang lebih kecil dibanding dengan kucing besar pada umumnya. Sebagai gambaran, umumnya taring harimau dapat mencapai panjang antara 2,5 hingga 3 inci. Namun tentu saja harimau jauh lebih besar daripada macan dahan. Macan dahan memiliki kekuatan gigitan sebesar 544 Newton dengan gaya ujung taring sebesar 122. Sedikit lebih rendah dibandingkan dengan harimau yang memiliki nilai sekitar 127. Tujuan penciptaan taring yang super panjang pada macan dahan adalah membantu mereka membunuh mangsa dengan lebih efektif. Mereka dapat membunuh mangsa hanya dengan 1 gigitan di bagian belakang leher menggunakan taring mereka. Prestasi mengagumkan inilah yang membuat macan dahan mendapat julukan sebagai gigi pedang modern. Dan dengan anatomi gigi yang unik, serta kekuatan gigitan yang besar, macan dahan memiliki kemampuan untuk memangsa hewan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Tak hanya itu, macan dahan juga berperan penting dalam rantai makanan, karena kucing hutan ini termasuk spesies kucing liar terbesar serta menduduki puncak ekosistem di Pulau Kalimantan. Meskipun mendapatkan predikat sebagai puncak ekosistem, nyatanya tak seperti jenis keluarga lainnya yang terkenal dengan auman yang mengintimidasi. Macan dahan ternyata tidak bisa mengaum loh. Macan dahan merupakan spesies yang keberadaannya mengkhawatirkan. Dengan habitatnya yang semakin menciut, akibat deforestasi serta perburuan yang terus terjadi. Jumlah macan dahan di dunia ada sekitar 4.000 ekor dan terus mengalami penurunan.
Namun mengutip dari web Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, macan dahan yang masih hidup terhitung sekitar 1.600 sampai 2.000 individu di seluruh dunia, dan kemungkinan hanya tinggal beberapa ratus ekor yang hidup di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Pada wilayah Borneo atau Kalimantan, kulit bulu macan dahan masih digunakan sebagai bahan perdukunan atau kepercayaan tradisional, sehingga masih banyak yang memburu satwa tersebut. Tak hanya itu, perburuan macan dahan untuk dijadikan hewan peliharaan juga masih terjadi. Pada Rabu 2 Oktober 2019 lalu, personel Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap seorang warga Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, karena memelihara dan memperjualbelikan 2 anak macan dahan. Kepada kepolisian, tersangka mengaku anak macan dahan tersebut didapat dari kawasan hutan di Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Kawasan hutan ini masuk dalam kawasan ekosistem Leuser. Manajer Lembaga Suargalang Keadilan atau LSGK, Misi Muizan menuturkan, perburuan macan dahan memang terjadi di hutan Aceh. Dan dari beberapa kasus yang terungkap, umumnya pelaku menjualnya keluar Aceh. Hal ini bertentangan dengan pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 yang menetapkan macan dahan sebagai salah satu spesies yang dilindungi negara. Macan dahan juga terdaftar dalam Appendix 1 CITES yang melarang perburuan di Bangladesh, China, India, Malaysia, Myanmar, Nepal, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Namun larangan ini tidak diterapkan dengan baik di India, Malaysia, dan Thailand. Di Amerika Serikat, macan dahan terdaftar sebagai hewan terancam punah berdasarkan Undang-Undang Spesies Terancam Punah atau Endangered Species Act yang melarang perdagangan hewan hidup atau bagian tubuh. Sehingga untuk memperingati perlindungan satwa liar ini, para aktivis konservasi menetapkan setiap tanggal 4 Agustus diperingati sebagai Hari Macan Dahan Sedunia. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah macan dahan terdiri dari 2 spesies, yakni Neophelis nebulosa dan Neophelis diardi atau macan dahan Sunda. Nah, macan dahan Sunda ini dibagi menjadi 2 subspesies, yakni Neophelis diardi bornensis yang mendiami wilayah Kalimantan serta Neophelis diardi yang mendiami wilayah Sumatera. Meskipun disebut sebagai sabertooth modern karena gigi taringnya yang mematikan, kenyataannya populasi mereka terus menurun karena perburuan ilegal dan kehilangan habitat. Penting bagi kita untuk memahami urgensi pelestarian spesies ini dan mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan meningkatkan kesadaran publik dan menguatkan upaya konservasi, kita dapat berperan dalam melindungi keberlangsungan hidup macan dahan. Jadikanlah peringatan Hari Macan Dahan Sedunia setiap tanggal 4 Agustus sebagai momentum untuk bertindak demi masa depan mereka dan kelestarian alam kita. Namun semua yang kami sampaikan bisa berubah seiring dengan penelitian yang masih terus dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kritik dan saran akan sangat berguna. Like dan share jika Anda suka. Mari belajar lagi di video selanjutnya.